Kita tidak mau dikatakan lemah iman, maka kita harus bergerak bersatu seluruhnya untuk apa? Untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami yakin juga masih banyak orang baik di Republik ini. Tidak semuanya bisa dibeli, tidak semuanya bisa diatur, tidak semuanya bisa diintimidasi. Yang ingin agar cawe-cawe Presiden Jokowi ini dihentikan, ayo semuanya. Baik kiai, ulama, aktivis, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, ojol, ya kan, dan semua lapisan masyarakat. Ya kan, ayo kita datang ke Kepung MK. Sekali lagi seluruh daerah, jangan lupa ya, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 19, 22 April, ayo kita kepung Mahkamah Konstitusi. Puncaknya dari perjuangan kita hari ini adalah kita harus meyakinkan kepada MK bahwa mereka harus mengambil keputusan berdasarkan nurani keadilan. Tanggal 3, tanggal 5, jam 15.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-henti saya mengajak kepada rakyat Indonesia yang masih peduli kepada bangsanya, yang masih peduli kepada rakyatnya yang tertindas, yang masih peduli akan keutuhan NKRI. Ayo sama-sama kita kumpul tanggal 3, tanggal 5, 19 dan puncaknya tanggal 22 April 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, rapatkan barisan, rapihkan saf, kuatkan ukhuwah, dan kita berjuang bersama setelah Syawal ini. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan buat kita semua. Hari ini kita menyaksikan banyak daripada saksi, baik itu saksi fakta ataupun saksi ahli yang sedang dimintakan keterangannya, dan alhamdulillah kita dengar begitu lantang, tegas, berani, dan juga membuat kita menjadi lebih optimis. Insya Allah hakim akan menyuarakan suatu kebenaran. Sekali lagi, bergerak kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya hanya mengingatkan kepada seluruhnya, pada para alim ulama, kiai, habaib, ayo bergabung. Para tokoh-tokoh, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, ojol, semuanya kita bergerak untuk kemaslahatan bangsa. Ingat kata Allah, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufin wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan, ya, untuk bisa berani mengatakan yang hak, menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan itu kalian adalah orang-orang yang beruntung. Maka raih keberuntungan itu dengan cara kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan ingat, kita masih sering mendengarkan dari guru-guru kita, tatkala Nabi mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat satu kemunkaran, melihat satu kecurangan, rubah dia dengan kekuatanmu, rubah dia dengan kekuasaanmu, rubah dia dengan wewenangmu, rubah dia dengan tenagamu. Artinya kita disuruh untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fa illam yastati fa bilisan, kata Nabi. Kalau kau tak mampu, maka dengan lisanmu. Ajak daripada sanak famili, keluarga, tetangga untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan fa illam yastati fa biqalbi, kata Nabi. Dan andai kamu tidak mampu dengan tenagamu, dengan lisanmu, fa biqalbi, dengan hatimu, dengan doamu. Karena bagaimanapun juga perjuangan harus disertai doa. Tapi tatkala kita hanya berdoa, fadzalika adaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Bertanya dalam diri kita, maukah kita dikatakan orang yang lemah iman? Maka kita yang berbadan segar, diberi kesehatan, diberi akal yang sehat, ketika ada pilihan ini, kita memilih dengan kolbi, maka kita termasuk orang yang lemah iman. Kita tidak mau dikatakan lemah iman, maka kita harus bergerak bersatu seluruhnya untuk apa? Untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar dilompati karena dia pakai hitam, mungkin Bang Bergur dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Indonesia, insya Allah nanti pada tanggal 3, tanggal 5, tanggal 19 dan 22 Maret, 22 April pada puncaknya pemutusan hasil pemenang pemilu melalui Mahkamah Konstitusi, berharap semua hakim agung yang ada di Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, sebagaimana yang kemudian diamanatkan oleh demokrasi, dan yang paling penting adalah komitmen moralnya terhadap ketuhanan, terhadap agamanya. Kami yakin hakim agung ini punya anak, punya istri, punya keluarga. Mereka tidak ingin bahwa hakim agung yang notabene menjadi suami, menjadi anak, menjadi saudara, itu kemudian berbuat curang, melakukan kejahatan, mendukung proses kecurangan dan kejahatan pemilu, sehingga mengabaikan kedaulatan rakyat. Kami yakin juga masih banyak orang baik di Republik ini. Tidak semuanya bisa dibeli, tidak semuanya bisa diatur, tidak semuanya bisa diintimidasi, diteror dan diancam. Tidak semuanya bisa ditukar dengan jabatan dan kekuasaan dan uang semata. Kami yakin masih punya iman, akidah masih tetap dijunjung tinggi. Betapapun rezim kekuasaan ini begitu terstruktur, sistem dan masif, menguasai semua sektor, institusi pemerintahan, kelembagaan, aparat, dan semua stakeholder yang ada di masyarakat kita. Kami yakin bahwa ada akidah, ada iman yang kuat yang bisa terus menuntun para hakim agung ini agar berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Betapapun rejim distorsi, kami yakin sebagai orang Islam, wa makaru wa makarullah khairul makarim. Sehebat-hebatnya kekuasaan itu mereka yasa, sehebat-hebatnya rejim ini membuat makar, maka tidak dapat mengalahkan makar Allah. Dan inilah menjadi spirit moral kita, spirit keagamaan kita. Kami semua aksi akan mendukung Mahkamah Konstitusi. Kami rakyat akan bersama hakim agung di Mahkamah Konstitusi. Semoga kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, luar biasa ya, semangat karena ada rasa keprihatinan ya. Semoga kita bisa membersamai ajakan beliau tadi. Di samping kita yang ganteng yang pakai kaos hitam ini adalah Bang Daeng Wahidin ya. Beliau salah satu ketua pimpinan buruh, yaitu yang tergolong dalam PPMI. Beliau adalah ketua buruh. Kita tahu bahwa buruh itu paling tersakiti ya oleh undang-undang penjajah yang namanya Omnibus Law itu ya. Tetapi saat ini beliau sudah sementara membersamai rakyat semuanya yang juga menderita, tidak hanya buruh saja. Maka beliau juga akan mengajak kepada kita semua untuk menyelesaikan bangsa ini di dalam menjemput kemenangan-kemenangan di hari-hari kita ke depan ini. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri yang menonton tayangan ini, hari ini kita saksikan persidangan Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung. Dan tadi seperti diuraikan tadi oleh sahabat saya, Dr. Legisang, kita saksikan tadi begitu banyak ahli-ahli yang menyampaikan kesaksiannya, keahliannya demi mendukung apa yang menjadi permohonan daripada para pemohon hari ini yang melakukan sengketa Pilpres 2024 yang kita nyatakan curang. Kecurangannya itu sudah sangat vulgar. Jadi sudah sepatutnya lah kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, kami berharap memang kepada Anda lah keadilan ini akan datang. Kami rakyat Indonesia akan mengawal setiap langkah daripada proses persidangan ini. Kita tidak akan biarkan proses persidangan ini berlalu begitu saja tanpa makna, tanpa arti, tanpa jawaban. Karena kecurangan pemilu yang begitu vulgar ini sudah disaksikan oleh seluruh Indonesia. Maka saya ingatkan kepada majelis hakim,
Wa bi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang akan kau dustakan? Sebegitu banyak informasi yang kau dapatkan daripada saksi-saksi ahli tadi, sebegitu banyak dukungan yang kau dapat daripada kami rakyat Indonesia yang menginginkan agar konstitusi ini bisa ditegakkan. Anda menjadi penjaga konstitusi, Anda menjadi benteng terakhir konstitusi. Jangan sampai Anda juga ikut-ikutan seperti Pak Jokowi mengkhianati rakyat Indonesia, mengkhianati konstitusi, menjadi penjahat demokrasi. Cukuplah Pak Jokowi saja dan antek-anteknya. Jangan juga hakim-hakim konstitusi ikut-ikutan seperti gayanya Pak Jokowi yang sudah mengkhianati rakyat Indonesia, yang sudah menjadi musuh rakyat Indonesia. Maka dari itu kepada hakim konstitusi saya ingatkan kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berhadapan dengan dua orang perempuan yang berebutkan satu orang anak. Anak itu semuanya mengaku bahwa ini anaknya. Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa dia akan memenggal leher daripada anak ini. Namun tiba-tiba salah seorang ibu mengaku bahwa itu bukan anaknya. Silahkan serahkan aja anak itu kepada ibu yang lain yang satunya lagi. Itu artinya bahwa kemudian Nabi Sulaiman setelah mendengar itu lantas kemudian memutuskan bahwa anak itu punya daripada orang ini tadi yang menyerahkan, yang tidak rela anaknya dipenggal. Itu artinya selain daripada bukti-bukti, hakim juga harus pakai akal sehatnya, harus pakai hati nuraninya, harus juga menyaksikan apa yang menjadi aspirasi daripada rakyat Indonesia yang hari ini yang meminta agar konstitusi ini ditegakkan. Karena rakyat Indonesia sudah semakin marah, luas marahnya kepada Presiden Jokowi ini. Jadi kalau dibilang yang dukung Jokowi 80%, rakyat Indonesia itu omong kosong. Itu adalah survei abal-abal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena 62% rakyat Indonesia itu menginginkan hak angket. Jadi tolong daripada hakim konstitusi, gunakanlah akal sehat Anda, hati nurani Anda. Karena ingat, putusan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di atas hakim bukan presiden, di atas hakim itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda hianat terhadap negara, jika Anda hianat terhadap nilai-nilai konstitusi kita, maka siksaan Anda itu akan jauh lebih pedih daripada masyarakat lainnya yang tidak mengerti tentang hukum. Jadi harapan kita kepada hakim konstitusi, ingat tanggal 3, 5, 19, 22 April itu adalah bentuk dukungan rakyat terhadap hakim-hakim konstitusi yang sedang bertarung melawan pengkhianat-pengkhianat demokrasi, melawan antek-antek Jokowi, melawan pengkhianat-pengkhianat Republik Indonesia ini yang harusnya memang udah harus dienyahkan dari muka bumi ini. Bikin sial Indonesia aja, ya kan? Tahu-tahu naik pajak, semua harga-harga naik, harga-harga sembako naik, ya kan? Yang turun hanya harga diri bangsa, ya kan? Maka dari itu sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, siapapun Anda yang memiliki hati nurani yang luhur, yang ingin menjaga NKRI, yang ingin mengawal konstitusi, yang ingin agar cawe-cawe Presiden Jokowi ini dihentikan, ayo semuanya, baik kiai, ulama, aktivis, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, ojol, ya kan, dan semua lapisan masyarakat, ya kan, ayo kita datang kepung MK, kita berikan dukungan kepada hakim MK agar mereka semua yang 8 orang ini, ya kan, kalau Anwar Usman nggak usah dibicarain, dia adalah hakim gagal, hakim tercela karena sudah 2 kali dia melakukan pelanggaran kode etik. Itu ndak perlu dianggap lagi tuh iparnya Jokowi, dibuang aja. Cukup 8 ini kita support. Insya Allah hakim konstitusi ini akan berpihak kepada kebenaran, akan berpihak kepada rakyat Indonesia, akan menyatakan pemilu 2024 ini adalah pemilu curang, pilpres curang, karena akibat cawe-cawe rezim Jokowi yang biadab jahanam itu, ya kan? Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi seluruh rakyat, jangan lupa ya, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 19, 22 April, ayo kita kepung Mahkamah Konstitusi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, merdeka. Merdeka. Baik, saudara sekalian, saya kira cukup jelas ya ajakan dari para aktivis, para pejuang ini tadi, dan kami mohon Bang Legisan 1 menit ya menyampaikan ajakan lagi 3, 5, 19 dan 22 ya. Mungkin suaranya lebih merdu supaya kita semangat. Silakan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat para pejuang di seluruh Indonesia. Kita punya tujuan yang sama, misi kita sama,
kita ingin perubahan Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi lebih bermartabat. Oleh karena itu puncaknya dari perjuangan kita hari ini adalah kita harus meyakinkan kepada MK bahwa mereka harus mengambil keputusan berdasarkan nurani keadilan. Dan kita mendesak mereka, mendukung mereka untuk mengambil keputusan itu, karena itulah sebetulnya yang diharapkan oleh seluruh rakyat. Nah, tetapi juga kita jangan sendirian. Mari kita bersama-sama seluruh rakyat, teman-teman kita ajak, mahasiswa kita ajak, ya, ibu-ibu pengajian kita ajak, mama, ya, buruh-buruh, tokoh-tokoh, ya, para tokoh masyarakat, ulama-ulama, ya, kiai-kiai, masjid-masjid, ayolah kita turun bersama. Kita turun tangan. Jangan kita biarkan negeri ini dibangun di atas kecurangan dan ketidakadilan. Jangan kita membiarkan sesuatu yang buruk terjadi di negara kita. Ya, kita sama-sama mengemban amanah ini dari Allah, maka ayo kita turun tangan sama-sama, kita cegah kemungkaran itu. Kita cegah kebatilan itu. Ya, kita hentikan segala macam kezaliman, kecurangan dan ketidakadilan itu. Jadi terakhir kita ingin menyampaikan, mari sama-sama kita berjuang. Insya Allah, Allah meridhoi perjuangan kita. Lemparkan tongkatmu, lemparkan. Biarlah Allah nanti yang akan membuat tongkat-tongkat itu memenangkan perjuangan kita semuanya. Ya, demikian. Selamat berjuang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Untuk mengakhiri kami mohon bantuan untuk kepal tangan seperti ini ya. Hadir tanggal 3. Saudara, marilah kita hadir tanggal 3 dan 5 April di depan Mahkamah Konstitusi, gedung Mahkamah Konstitusi, ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang sedang berpuasa, terutama dalam 10 hari terakhir, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 3, tanggal 5 jam 15.30. Dan kemudian tanggal 19 kita akan halal bihalal bersama, sholat bersama di depan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dukungan dan mengingatkan bahwa tanggal 22 Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan, dan itu merupakan menjemput kita pada kemenangan. Apapun hasilnya, apapun yang diputuskan, itulah kemenangan kita. Bismillah, semoga ini menjadi pahala bagi kita semua, menjadi kemenangan dan penyelamatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.